Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Para alim ulama, juga rekan-rekan sekalian dalam utama Aswaja Kasuan Jawa Timur, serta seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang penuh barakah ini, dan di ruang pondok pesantren Al-Munising Gondang Kabupaten Mojokerto yang juga penuh barakah ini, kita dapat bersama-sama kami dari RPH Pelita Umat Warga Percaban Kabupaten Mojokerto pada kesempatan kali ini perkenankan kuasa hukum dari para ulama Aswaja Kesatuan Jawa Timur mendampingi para tokoh untuk menyampaikan pernyataan sikap terkait agenda IKN atau agenda Ibu Kota Negara yang di dalam undang-undang kemudian disebut dengan Ibu Kota Nusantara, yang mana akhir-akhir ini banyak mendapatkan perlawanan, banyak mendapatkan penentangan dari elemen umat, termasuk juga dari para tokoh ulama Aswaja Kabupaten Mojokerto Kesatuan Jawa Timur. Oleh karena agenda ini dirasa mengesampingkan aspirasi banyak masyarakat, mengesampingkan aspirasi banyak umat, dan pada kesempatan ini pula para tokoh dan para ulama yang tergabung dalam ulama Persatuan Jawa Timur, ulama Aswaja Kabupaten Mojokerto Kesatuan Jawa Timur akan menyampaikan pernyataan sikapnya. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan ulama pada Multaqo Ulama Aswaja Jawa Timur. Tolak IKN. Jakarta adalah monumen sejarah umat Islam, warisan Sunan Gunung Jati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum qad batatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayatin in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil menjadi teman percayamu orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak intinya menimbulkan mudaratah bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata terjang dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepada ayat-ayat, kepadamu ayat kami jika kamu memahaminya. Quran Surah Al-Imran 118. Rencana Undang-Undang IKN atau Ibu Kota Negara telah disahkan jadi Undang-Undang IKN Ibu Kota Negara oleh DPR dalam rapat paripurna DPR RI tanggal 18 Januari 2022. Pengesahan rancangan Undang-Undang IKN jadi Undang-Undang IKN tersebut merupakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh DPR terhadap akad pakalah atau perwakilan dengan rakyat, sebab rakyat tidak pernah mewakilkan pada DPR untuk mengesahkan rancangan Undang-Undang IKN jadi Undang-Undang IKN. Bila dikaji secara mendalam, Undang-Undang IKN sangat berpotensi menyengsarakan rakyat, sebab proyek pembangunan IKN sebagai pelaksanaan Undang-Undang IKN membutuhkan dana yang sangat besar dan bukan merupakan sesuatu yang besar. Sedangkan sumber pemasukan APBN yang terbesar adalah diperoleh dari sektor pajak. Seharusnya pemerintah konsentrasi pada penanganan problem yang sifatnya darurat, di antaranya pemulihan ekonomi yang sedang lesu sebagai akibat utang negara yang sangat besar, korupsi yang menggurita, dibangkitkannya BUMN, dikuasainya sumber daya alam oleh asing, pandemi COVID-19 dan lain-lain.
bukan malah membuat proyek pemindahan ibu kota negara yang tidak urgent, yang justru berpotensi semakin memperberat beban ekonomi, juga berpotensi menambah jumlah utang luar negeri, yang tentu saja akan semakin memperkuat jeratan asing. Belum lagi kesepakatan, perjanjian-perjanjian, MOU lain dengan pihak asing yang bisa semakin menjerumuskan Indonesia dalam cengkraman asing. Kondisi seperti itu diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya. Waliyata'allahu bil kafirina 'alal mu'minina sabila. Dan sekali-kali Allah tidak menjadikan bagi orang-orang kafir jalan untuk menguasai orang-orang mukmin. Quran surat An-Nisa 121. Selain itu, Jakarta merupakan daerah yang istimewa, monumental, penuh dengan sejarah panjang bangsa Indonesia. Nama Jakarta itu sendiri memiliki makna berasal dari kata Jayakarta, yang berarti kemenangan yang nyata atau sempurna. Berdasarkan pada Al-Quran surat Al-Fatih ayat 1, Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kemenangan yang nyata, yang sempurna. Jakarta merupakan suatu kemenangan yang nyata atau sempurna, karena penjajah kafir Portugis yang menguasainya dapat diusir oleh Panglima Islam Sultan Fathahillah atau Syarif Hidayatullah, yang kemudian dikenal dengan julukan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Sultan Fathahillah atau Syarif Hidayatullah adalah penyebaran Islam di Pantura, Jawa Barat, salah satu dari Wali Songo yang sangat dihormati oleh ulama Aswaja dan masyarakat Muslim di Nusantara. Sebagai wujud rasa syukur dan rasa terima kasih atas jasa beliau, kita harus menjaga Jakarta sebagai ibu kota negara, agar monumen sejarah keberhasilan Islam di Nusantara tidak dilupakan dan tidak dihilangkan. Karenanya, kami, para ulama Aswaja Jawa Timur menyatakan, pertama, pemindahan ibu kota negara wajib ditolak. Kedua, Undang-Undang IKN wajib dibatalkan. Ketiga, semua elemen bangsa wajib menjaga persatuan agar tidak gampang diambil domba. Keempat, bangsa Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan Islam. Kelima, bangsa Indonesia akan benar-benar menjadi bangsa yang merdeka, maju, kuat, dan jaya hanya dengan Islam. Wallahu musta'an, wa huwa waliyul taufiq. Pondok Pesantren Al-Muflisin, Mojokerto, 19 Rajab 1443 Hijriah. Ulama Aswaja Jawa Timur. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan ulama Kasepuhan Jawa Timur. Tolak IKN, Jakarta adalah monumen sejarah umat Islam, warisan Sunan Gunung Jati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitunatin min dunikum la ya'ulnakum khabalau waddu ma anittum qad badatil baqdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbaru qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudorotan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sesungguhnya telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu memahaminya. Quran Surat Ali Imran ayat 118. RUU IKN atau Ibu Kota Negara telah disahkan menjadi UU IKN Ibu Kota Negara oleh DPR dalam rapat paripurna DPR RI tanggal 18 Januari 2022. Ditinjau dalam pandangan Islam, pengesahan rancangan Undang-Undang RUU IKN menjadi Undang-Undang UU IKN tersebut merupakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh DPR terhadap akad wakalah atau perwakilan dengan rakyat. Sebab rakyat tidak pernah mewakilkan kepada DPR untuk mengesahkan RUU IKN menjadi UU IKN. Bila dikaji secara mendalam, UU IKN sangat berpotensi menyengsarakan rakyat, sebab proyek pembangunan IKN sebagai pelaksanaan UU IKN
membutuhkan dana yang sangat besar dan bukan merupakan sesuatu yang mendesak. Sedangkan sumber pemasukan APBN yang terbesar adalah diperoleh dari sektor pajak. Sepatutnya pemerintah konsentrasi pada penanganan problem yang sifatnya darurat, di antaranya pemulihan ekonomi yang sedang lesu sebagai akibat hutang negara yang sangat besar, korupsi yang sangat menggurita, dibangkrutkannya BUMN, dikuasainya sumber daya alam oleh asing, pandemi COVID-19, dan lain-lain. Bukan malah membuat proyek pemindahan ibu kota negara yang tidak urgent, yang justru berpotensi semakin memperberat beban ekonomi, juga berpotensi menambah jumlah utang luar negeri yang tentu saja akan semakin memperkuat jeratan asing. Belum lagi kesepakatan-kesepakatan, perjanjian-perjanjian, MOU lain dengan pihak asing yang bisa semakin menjerumuskan Indonesia dalam cengkraman asing. Kondisi seperti itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, "Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Dan sekali-kali Allah tidak menjadikan bagi orang-orang kafir jalan untuk menguasai orang-orang mukmin. Quran surat An-Nisa ayat 141. Selain itu, Jakarta merupakan daerah yang istimewa, monumental, penuh dengan sejarah panjang bangsa Indonesia. Nama Jakarta itu sendiri memiliki makna berasal dari kata Jayakarta yang berarti kemenangan yang nyata atau sempurna. Didasarkan pada Al-Quran surat Al-Fat ayat 1, "Inna fatahna laka fatham mubina." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata atau sempurna. Jakarta merupakan sesuatu kemenangan yang nyata atau sempurna karena penjajah kafir Portugis yang menguasai dapat diusir oleh Panglima Islam Sultan Fatahillah atau Syarif Hidayatullah yang kemudian dikenal dengan julukan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Sultan Fatahillah atau Syarif Hidayatullah adalah penyebar Islam di Pantura, Jawa Barat. Salah satu dari Wali Songo yang sangat dihormati oleh ulama aswaja dan masyarakat muslim di Nusantara. Sebagai wujud rasa syukur dan rasa terima kasih atas jasa beliau, kita harus menjaga Jakarta sebagai ibu kota negara agar monumen sejarah keberhasilan Islam di Nusantara tidak dilupakan dan tidak dihilangkan. Karenanya kami, para ulama Kasepuhan Aswaja Jawa Timur menyatakan, 1. Pemindahan ibu kota negara wajib ditolak. 2. Undang-undang UU IKN wajib dibatalkan. 3. Semua elemen bangsa wajib menjaga persatuan agar tidak gampang diadu domba. 4. Bangsa Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan Islam. Yang kelima, bangsa Indonesia akan benar-benar menjadi bangsa yang merdeka, maju, kuat, dan jaya hanya dengan Islam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita menyampaikan sebuah pesan kepada pemerintah melalui sebagai elemen masyarakat. Dalam hal ini sebagaimana disampaikan dalam berbagai berita di seluruh media bahwa undang-undang IKN yang sebelumnya menjadi rancangan undang-undang sudah disahkan oleh DPR. Jadi kita berharap bahwa ini dicabut agar rencana pengadaan ibu kota negara baru ini dikaji ulang atau digagalkan. Mengapa kita melihat DPR sebagai wakil masyarakat, wakil umat tidak memenuhi akadnya, karena sebagian besar dari umat ini menolak karena banyak kajian dari sudut lingkungan hidup, dari keberadaan undang-undang, dari tata ruang dan segala macam ini menyalahi dan terkesan sangat dipaksakan, dan ini menjadi sebuah kesimpulan bahwa ini bukan untuk kemaslahatan umat tapi karena pesanan. Maka kita menjadi bagian dari masyarakat wajib untuk menolak
undang-undang IKN ini karena alasan-alasan yang sangat rasional dan sebagian besar masyarakat menolaknya. Sehingga kemudian hari ini kita bersama-sama untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi niat kita, amal kita ini menjadi bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Saya persilahkan dari forum untuk menyampaikan pernyataan sikap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan ulama pada Multaqa Ulama Aswaja Jawa Timur. Tolak IKN, Jakarta adalah monumen sejarah umat Islam, warisan Sunan Gunung Jati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitannatin min dunikum la ya'lunakum khabalan waddu ma anitum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tuhfi suduruhum akbar qad bayana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaan orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Mereka yang menyukai apa yang menyusahkan kamu, telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu memahaminya. Quran Surat Al-Imran 118. RUU IKN Ibu Kota Negara telah disahkan menjadi UU IKN Ibu Kota Negara oleh DPR dalam rapat paripurna DPR RI tanggal 18 Januari 2022. Pengesahan RUU IKN menjadi UU IKN tersebut merupakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh DPR terhadap akad wakalah perwakilan dengan rakyat. Sebab rakyat tidak pernah mewakilkan kepada DPR untuk mengesahkan RUU IKN menjadi UU IKN. Bila dikaji secara mendalam, UU IKN sangat berpotensi menyengsarakan rakyat. Sebab proyek pengembangan IKN sebagai pelaksanaan UU IKN membutuhkan dana yang sangat besar dan bukan merupakan sesuatu yang mendesak. Sedangkan sumber pemasukan APBN yang terbesar adalah diperoleh dari sektor pajak. Seharusnya pemerintah konsentrasi pada penanganan problem yang sifatnya darurat, di antaranya pemulihan ekonomi yang sedang lesu sebagai akibat hutang negara yang sangat besar, korupsi yang menggurita, dibangkrutkannya BUMN, dikuasainya sumber daya alam oleh asing, pandemi COVID-19 dan lain-lain. Bukan malah membuat proyek pemindahan ibu kota negara yang tidak urgent, yang justru berpotensi semakin memperberat beban ekonomi, juga berpotensi menambah jumlah hutang luar negeri, yang tentu saja akan semakin memperkuat jeratan asing. Belum lagi kesepakatan, perjanjian MOU lain dengan pihak asing yang bisa semakin menjerumuskan Indonesia dalam cengkeraman asing. Kondisi seperti ini diharamkan Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Dan sekali-kali Allah tidak menjadikan bagi orang-orang kafir jalan untuk menguasai orang-orang mukmin. An-Nisa 141. Selain itu, Jakarta merupakan daerah yang istimewa, monumental, penuh dengan sejarah panjang bangsa Indonesia. Nama Jakarta itu sendiri memiliki makna, berasal dari kata Jayakarta, yang berarti kemenangan yang nyata atau sempurna, didasarkan pada Al-Quran Surat Al-Fat ayat 1. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata atau sempurna. Jakarta merupakan suatu kemenangan yang nyata atau sempurna karena penjajah kafir Portugis yang menguasainya dapat diusir oleh Panglima Islam Sultan Fatahillah atau Syarif Hidayatullah, yang kemudian dikenal dengan julukan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Sultan Fatahillah atau Syarif Hidayatullah adalah penyebar Islam di Pantura, Jawa Barat, salah satu dari wali songo yang sangat dihormati oleh ulama Aswaja dan masyarakat muslim di Nusantara. Sebagai wujud rasa syukur dan rasa terima kasih atas jasa beliau, kita harus menjaga Jakarta sebagai ibu kota negara agar monumen sejarah berberhasilan Islam di Nusantara tidak dilupakan dan tidak dihilangkan. Karenanya kami para ulama Aswaja Jawa Timur menyatakan: 1. Pemindahan ibu kota negara wajib ditolak. 2. UU IKN wajib dibatalkan. 3.
Semua elemen bangsa wajib menjaga persatuan agar tidak gampang diadu domba. Keempat, bangsa Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan Islam. Kelima, bangsa Indonesia akan benar-benar menjadi bangsa yang merdeka, maju, kuat dan jaya hanya dengan Islam. Wallahu musta'anu wa huwa waliyut taufik. Kami yang menyampaikan atas nama Forum Multaqa Ulama Aswaja Kota Kediri, Wilayah Kasukuban, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.